làm nó ban thằng mây à. Thế cái tao ạ. Thế cái tao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Al Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha nafsun ma kasabat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu alhamdulillah dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Ya, kita bisa melaksanakan perjuangan kita hari ini dengan mulai membaca ya. Artif. Aura berkata sesungguhnya sebagian nikmat dunia yang memberi kecukupan kepadamu adalah nikmat Islam, dan sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup bagimu adalah taat, serta sesungguhnya sebagian nasihat yang memberi kecukupan bagimu adalah maut. Ya. Ya. Al Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sebagian dari nikmat dunia yang memberi kecukupan kepadamu adalah nikmat Islam. Jadi kalau kita beri nikmat yang memberikan kecukupan itu adalah nikmat Islam. Dan sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup bagimu adalah taat. Taat serta sesungguhnya sebagian nasihat yang memberikan kecukupan bagimu adalah maut. Lanjut terus. Siapa lagi baca tuh? Baca. Mariam mau baca. Mariam. Ini Mariam. Ayo baca. Adik-adik. Baca dulu baru dulu. Itu jam. Ya. Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar bagi manusia adalah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Nah, membebaskan manusia dari kekufuran yang diibaratkan dengan gelap malam kepada agama Islam yang diibaratkan dengan cahaya. Akhir
Sekarang baca gantian. Oke, Bang Aryan. Ini Ah, sekarang baca ya. Baca tinggal baca. Anan, ngapain? Ah, ini baca nih ya. Di Maria Muda. Dari Hari Abdullah bin Mas'ud masuk radhiyallahu radio berkata, berkata, manusia dirugikan karena kenikmatannya, Soalnya kecamatannya, dan sering difitnah dengan pujian. Sering manusia tertipu dengan ditutupinya aib oleh Allah. Manusia rugi lahir batin karena tidak mensyukuri tidak mensyukuri nikmat, bahkan akan nikmat yang telah ada bisa lenyap karena tidak mensyukuri nikmat yang baru. Nah, bagus coba. Cuma kita perhatikan ya bacaan yang pertama dari Maryam tadi itu ya bagus juga, ditambah dengan baca. Kita lanjut. Nah, itu dapat kanan. Anan, Anan apa Atin? Muda. Aneh. enggak Tim. ada orang puji untuk menjatuhkan yang terlarang dan mempercayai agama jika berdosa Allah tidak Kencang. Ah, udah kamu sana dulu Atim. Tim. Atim belum kesini kan? Oh, udah. Udah. Oh, tadi udah baca. Kadang-kadang orang memuji untuk menjatuhkan. Ya, kalau kita dipuji untuk menjatuhkan. Jangan terlena dengan pujian itu maksudnya dan mempunyai anggapan bahwa jika berbuat dosa Allah tidak menurunkan malapetaka di dunia. Jadi di dunia itu dosanya tidak diperlihatkan oleh Allah. Tidak langsung diberikan azab, tidak diberikan jas oleh Allah. Nah, sadarilah Allah lah yang membawa pahala dan dosa diberikan Allah di akhirat. Pahala dan dosa itu hanya kita terima di akhirat. Kenapa lagi? Kita lanjut. Gak boleh, Pak. Nek. Nabi Daud alaihissalam mengatakan telah diwahyukan alam tersebut. Hai orang yang berakal, Dalam. Hah? Dalam. Dalam. Nah, Hai orang yang berakal, hendaklah tidak menyibukkan diri kecuali dengan tiga hal. Kerjakanlah amal soleh untuk kehidupan di akhirat. Kerjakanlah hidup salah untuk kehidupan dunia. Carilah kenikmatan dengan cara yang halal. Nabi Daud alaihissalam mengatakan ya telah diwahyukan dalam kitab Zabur. Jadi
orang yang berakal hendaklah tidak menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Ya, jadi tidak menyibukkan diri kecuali dengan 2 hal. Sediakanlah amal saleh untuk kehidupan akhirat. Kemudian sediakanlah pembekalan untuk kehidupan dunia. Carilah kenikmatan dengan cara yang halal. Kita lanjut. Tuh, Makanya. sana. Jangan. 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah adalah takut kepada Allah Ta'ala secara rahasia dan secara terang-terangan, sederhana dalam kehidupan dunia baik saat fakir maupun di saat kaya, adil antara senang dan marah. Adil antara senang dan marah maksudnya senang, suka, ridho, cinta hendaklah karena Allah, marah pun karena mencari keridhaan Allah. Jadi 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah adalah takut kepada Allah Ta'ala secara rahasia. Jadi secara rahasia itu Mama sama kita takut. Rahasia itu takutnya kenapa? Kalau sama nikmat Allah itu dicabut dari kita. Kalau kita berdosa ketika kita di sakratul maut datang, itu secara rahasia kita takut. Dan secara terang-terangan kita tidak mau berbuat melanggar aturan-aturan Allah. Kemudian kalau sederhana dalam kehidupan dunia baik di saat fakir maupun di saat kaya. Jadi pada saat fakir itu tidak punya apa-apa. Kemudian ya kan, kemudian di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah itu kekayaan. Adil antara senang dan marah. Ya. Adil antara senang dan marah maksudnya adalah senang, suka, ridha, cinta, hendaklah karena Allah. Kemudian marah pun karena mencari keridhaan Allah. Jadi kita memarahi orang supaya dia belajar itu untuk mencari ridha Allah. Jadi kita boleh marah kepada anak-anak kita kalau dia bermain, ya. Tetapi marahnya untuk mencari ridha Allah. Lanjut. Tiga hal yang dapat merusak diri sendiri. Pertama, sangat pikir, putih, berangkat langsung, pandang dirinya dengan Pandangan pandangan yang sempurna. tanpa memandang kenikmatan Allah. 3 hal yang dapat menjadi sebab kedudukan akhirat nanti: membudayakan ucapan salam, memberi makan kepada tamu dan orang yang lapar, salat tahajud di tengah malam saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Ya. 3 hal yang dapat merusak diri sendiri, yaitu sangat kikir. Jadi kita pelit banget, masa ngasih orang sedikit aja kita nggak mau gitu loh, berbagi gitu. Nah, jadi apa saja dikasih. Kemudian mengikuti kehendak nafsu. Nah, jadi orang yang kikir itu mengikuti kehendak nafsu itu. Kemudian memandang diri dengan pandangan yang sempurna, menganggap kita itu adalah segala-galanya. Kita adalah tidak perlu ini dan itu lagi, tidak perlu belajar lagi, ada kita diam diri saja, menganggap diri kita sempurna tanpa memandang kenikmatan Allah. Jadi kita itu tidak boleh menganggap diri kita itu cukup sempurna. Kenapa? Kita tidak berjuang lagi untuk kebaikan diri. Kemudian 3 hal yang dapat menjadi sebab kedudukan akhirat nanti, ya.
kedudukan akhirat nanti itu membudayakan ucapan salam. Jadi assalamualaikum dibudayakan, biasakan. Kemudian memberi makan pada tamu orang yang lapar. Jadi orang yang lapar dikasih makan itu. Tuh, budayakan itu. Kemudian sholat tahajud di tengah malam di saat orang sedang tidur nyenyak. Nah, ini yang perlu kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tiga hal yang dapat menghapus dosa. Satu, menyempurnakan wudhu, dua, udara sangat dingin. Dua, melangkahkan kaki menuju sholat, menunggu sholat isya dan melaksanakan. Menunggu sholat isya dan sholat, menunggu untuk kebaikan duduk berjamaah sesudah melaksanakan sholat Jumat atau melaksanakan kebaikan. Ya. Tiga hal yang dapat menghapus dosa. Nah, ada tiga hal yang dia perhatikan. Kemudian menyempurnakan duduk. Jadi kalau kita mau sholat, itu benar-benar kita duduknya benar. Gitu loh. Ada waktu udara sangat dingin. Karena udara dingin panas megang air. Tidak sempurna duduknya. Jadi kita harus duduk dengan sempurna. Walaupun panas, walaupun dingin, kita akan tetap sempurna duduknya. Jadi jangan duduknya tidak sempurna, harus sholat. Gitu. Tuh ya. Berwudhu itu benar. Jadi kamu jangan salah gini-gini aja, kata duduk buka gini aja, tidak bisa sempurna gitu. Kemudian melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Kita melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah biasa di mana? Di lantai 3. Kita melangkahkan kaki ya. Ya, itu adalah masjid kita, tempat sujud kita, tempat beribadah kita. Ya. Kemudian menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat, yaitu menunggu sholat sesudah sholat. Ya, apa maksudnya itu? Menunggu untuk sholat fardu. Jadi sebelum sholat fardu kita sholat dulu, ya sholat. Kemudian sebelum sholat fardu berjamaah, sesudah melaksanakan sholat sunnah, sholat berjamaah itu sudah. Kemudian atau melaksanakan kebaikan. Nah, inilah kira-kira yang perlu menjadi perhatian kita. Ini adalah nasihat untuk masing-masing kita. Ya, yang membaca atau yang mendengar. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.